Shalom, saudara-saudaraku dimanapun saat ini engkau berada. Syukur pada Bapa kalau hari ini kita boleh kembali untuk belajar sharing firman Tuhan. Khususnya hari ini kita akan menyelesaikan satu paket seri tentang khotbah akhir zaman, sesi yang keempat. Sebelum kita memulai, mari kita akan satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama Bapa, datanglah kerajaan Bapa, jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di dalam surga. Berilah Bapa kami makanan secukupnya pada hari ini. Ampuni kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami Bapa dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Bapalah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, Engkau ada di tengah kami. Engkau hadir saat ini. Sampaikan isi hatimu. Sampaikan pikiran Bapa. Nyatakan kekudusan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah dimanapun saat ini saudara-saudara kami boleh mendengar akan firman-Mu, surga-Mu terbuka Tuhan. Di rumah kami masing-masing, bahkan dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kau pagari dengan pagar tembok berapi Tuhan, dengan pasukan militan ala-bala tentara surgawi-Mu, yang Kau khususkan Tuhan, pada saat ini sehingga kami beroleh menyatu, boleh mengerti, boleh memahami, boleh mengenal, mendalami akan firman-Mu Tuhan, sehingga firman yang akan kami terima saat ini boleh mengubah hidup kami, boleh menuntun hidup kami, boleh menjadi panduan hidup kami, sampai kami boleh sempurna seperti Engkau sempurna. Berfirmanlah Bapa, ambil alih dari awal pertengahan sampai akhirnya, Engkau yang akan menyampaikan isi hati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami percaya sudah menerima apa yang kami doakan. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan menyambung sesi yang keempat, yaitu sesi yang terakhir dengan tema khotbah tentang akhir zaman. Khususnya hari ini Bapak Rindu berbicara tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Di sesi 1, 2, dan 3, untuk Bapak Ibu lebih memahami, untuk lebih mengerti, Bapak Ibu, saya menghimbau untuk dapat mengikuti dari yang pertama, yang kedua, ketiga, dan ini adalah yang terakhir sebagai satu kesimpulan, sebagai satu keseluruhan, supaya Bapak Ibu boleh benar-benar di hari-hari akhir ini Bapak Ibu mempersiapkan diri dan menerima semua yang benar. Karena hari-hari akhir ini banyak penyesat. Iblis mengerahkan kekuatannya, iblis mengerahkan segala sesuatunya untuk menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan, untuk menyesatkan, untuk memalingkan kita kepada jalan yang bukan jalannya. Kita akan baca kembali di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Sebelum kita melanjutkan pembacaan ini, Bapak Ibu boleh lihat di Alkitab masing-masing, tertulis Matius 24 dan 25. Tertulis judul perikopnya adalah khotbah tentang akhir zaman. Jadi kalau kita membaca atau kita merenungkan khususnya saat ini di Matius 24 dan 25, itu berbicara secara khusus. Memang ditulis judulnya di atas, khotbah tentang akhir zaman. Jadi hari ini persiapkan pikiran hati kita bahwa kita akan berbicara tentang akhir zaman. Kita akan baca khususnya yang Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga,
Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudara-saudaraku dimanapun kau berada saat ini, hari ini, hari sesi yang terakhir, sesi yang keempat, kita akan berbicara tentang khotbah akhir zaman, khususnya perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Di hari-hari akhir ini, mari kita mengejar segala yang ilahi. Saya percaya hari ini, Bapak memberikan perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Yang kita bahas saat ini adalah calon mempelai. Jadi bukan jemaat biasa. Bukan yang saat ini mungkin statusnya masih kanak-kanak. Atau saat ini yang statusnya masih seorang hamba. Tetapi hari ini yang kita bicarakan adalah mempelai. Yang tinggal menunggu pesta anak domba. Seperti itu. Bersyukur kalau Bapak Ibu, saudaraku saat ini mendengar firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang mendengar saat ini, Bapak Ibu bukan kanak-kanak secara rohani. Bapak Ibu bukan dewasa yang biasa-biasa saja. Tapi Bapak Ibu saat ini adalah mempelai-mempelainya Kristus. Terbukti saat ini Bapak Ibu diizinkan untuk mendengar saat ini. Karena ini hanya berbicara tentang mempelai-mempelai. Mempelai tidak mungkin bisa dipahami oleh anak-anak. Mempelai tidak mungkin dipahami oleh anak-anak remaja. Tetapi mempelai adalah dua pribadi yang akan dipersatukan selama-lamanya dan tidak dapat dipisahkan. Dan itu butuh proses. Dan kita sudah masuk fase mempersiapkan diri untuk sebagai mempelai-mempelainya Tuhan. Di hari-hari akhir ini, tadi firman mengatakan, "Aku datang seperti pencuri." Jadi tidak tahu kapan Tuhan datang, tetapi kalau kita melihat tanda-tanda akhir zaman, hari ini adalah hari-hari akhir. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita harus mempersiapkan diri benar-benar. Sehingga pada waktu kedatangannya, dan kita boleh menyambut kedatangan mempelai kita, yaitu Yesus Kristus. Di situ nanti kita boleh masuk di dalam pesta perjamuan anak domba dan kita tidak ditolak. "Enyah engkau pembuat kejahatan dan aku tidak mengenal engkau." Di sini ada perumpamaan tentang 10 gadis. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Sama-sama mempelai. Sama-sama sudah dewasa rohani seharusnya kalau mempelai. Tidak mungkin seorang anak-anak diizinkan untuk menikah. Yang boleh menikah atau masuk di dalam satu pesta perkawinan adalah pribadi yang dengan umur yang ditetapkan seperti itu. Dengan kedewasaan yang sudah penuh. Dan hari ini adalah 10 mempelai yang sedang menyambut, termasuk kita hari ini. Kita adalah putra-putri kesayangan Tuhan, mempelai-mempelai Kristus yang sedang mempersiapkan diri. Nah, di dalam mempersiapkan diri, di khotbah saya sesi yang keempat ini, saya ingin memberikan satu global tentang khotbah yang dari sesi 1, 2, dan 3. Bahwa hari ini ada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh.
Itu berbicara tentang kita di akhir-akhir ini. Kenapa kok disebut bodoh? Kenapa disebut bijaksana? Karena yang bodoh membawa minyak, dia membawa minyak. Yang bijaksana membawa minyak, dia membawa minyak. Minyak yang harus kita bawa sudah saya jelaskan di sesi 1, 2, dan 3. Mungkin orang-orang bertanya, apa artinya itu minyak yang dibawa? Berarti kan persiapan supaya kita bisa masuk di dalam pesta anak domba. Tetapi yang menjadi masalah minyaknya tidak cukup. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Bisa hari ini, bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 tahun, bisa 5 tahun, atau lebih, yang tahu hanya Bapa. Tapi kita sebagai mempelai-mempelai yang bijaksana, apapun, kapanpun itu akan terjadi, kita harus mempersiapkan diri mulai saat ini. Jadi perbedaan antara 5 gadis yang bijaksana dengan 5 gadis yang bodoh itu tentang minyak yang tidak cukup. Kalau statusnya sama mempelainya, memakai perlengkapan pakaian mempelai sama, menanti kedatangan sama. Yang berbeda, minyak yang dibawa, yang satu cukup, yang satu tidak cukup. Karena kita memang nggak tahu kan kedatangan Tuhan. Nah, yang di sesi 1, 2, dan 3 saya sudah bahas. Sekarang kita akan masuk di dalam globalnya. Kita baca dulu, diulang yang Matius 25 ayat yang 1. Kita ulang Matius 25 ayat yang pertama. Perhatikan kata-kata yang paling atas. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis. Kita kan saat ini sedang berbicara tentang 10 gadis. Jadi kalau kita berbicara tentang 10 gadis ini, kita saat ini sedang berbicara tentang hal kerajaan surga. Jadi 10 gadis itu hanya perumpamaan. Itu hanya perumpamaan yang diberikan oleh Bapa kepada setiap kita, karena kita disebut orang-orang yang berbahagia. Di firman tertulis, berbahagialah engkau, karena kepadamu engkau diberikan karunia untuk mengerti akan kerajaan Allah. Jadi tidak semuanya. Dan hari ini kita berbicara tentang kerajaan Allah. Kalau 5 gadis bijaksana dan bodoh itu hanya perumpamaan saja, supaya kita lebih mudah untuk memahaminya. Di sini 5 gadis yang bodoh dan yang bijaksana berbicara tentang kerajaan Allah. Sedangkan kerajaan Allah itu apa? Kemarin sudah saya jelaskan, tidak apa-apa saya ulang lagi. Roma 14 ayat ke-17. Sebab hal kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Ini perlu sekali digarisbawahi dan perlu sekali kita pahami. Kalau kita ngomong tentang akhir zaman dan engkau mau disebut sebagai gadis yang bijaksana, berarti engkau harus mengerti, memahami tentang kerajaan Allah. Karena 5 gadis bijaksana dan yang bodoh juga berbicara tentang kerajaan Allah, perumpamaan tentang kerajaan Allah. Dan ternyata kerajaan Allah bukan bicara tentang makanan, bukan tentang minuman, tetapi berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini yang perlu sekali, yang Tuhan ingin sampaikan. Kalau Bapak Ibu ingin tahu hati Bapak, 4 sesi kita menggali tentang khotbah tentang akhir zaman, dipersempit dengan 5 gadis, tentang perumpamaan 5 gadis bijaksana dan bodoh. Bapak ingin mengerti bahwa hari ini, kalau engkau mau menjadi atau menerima predikat dan engkau disebut mempersiapkan seperti seorang 5 gadis yang bijaksana, engkau harus tahu bahwa di hari-hari akhir ini, di pikiran kita, di hati kita, di rumah tangga kita, di pelayanan kita, dimanapun kita berada, kita harus terus
hidup di dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita baca lagi Matius 13:44 supaya lebih jelas. Matius 13, hal kerajaan surga, kita tidak lepas dari hal kerajaan surga, perumpamaan lagi, harta yang terpendam di ladang. Ini kemarin sudah saya jelaskan, tetapi tidak apa-apa, saya ambil sedikit-sedikit dahulu, baru nanti saya akan berikan penjelasan untuk keseluruhan. Seumpama harta yang terpendam, jadi ada harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendam lagi. Jadi seseorang pergi ke ladang. Di situ dia menemukan harta yang terpendam. Mungkin digali seperti itu. Dia menemukan. Dan oleh sukacitanya, karena dia tahu bahwa itu adalah harta yang terpendam, setelah dia menemukan, dipendam lagi. Setelah dipendam, ia pergi dengan sukacita. Menjual seluruh miliknya. Lalu membeli ladang itu. Intinya, kalau kita ngomong kerajaan surga itu adalah seperti harta yang terpendam, sudahkah kita mengingininya? Sampai saat ini Bapa tidak memerintahkan kita secara langsung untuk kita menjual seluruh harta kita, lalu kita berlari untuk mengejar kerajaan Allah. Tapi sebenarnya 5 gadis yang disebut bijaksana, dia tidak akan hitungan lagi. Dia tidak akan mempersoalkan tentang makanan, tentang minuman, itu berbicara tentang jasmani kita. 5 gadis bijaksana dan tidak berbicara tentang itu. Dia mempersiapkan minyak. Minyak yang dimaksud adalah 3 hal tadi. Tentang kerajaan Allah, yaitu tentang kebenaran, tentang damai sejahtera, tentang sukacita oleh Roh Kudus. Sudahkah timbangan kebenaran, timbangan sukacita oleh Roh Kudus, timbangan damai sejahtera yang kita persiapkan, itu sudah cukup? Seandainya hari ini Tuhan datang, atau seandainya 1 tahun lagi, apakah minyak yang dimaksud di dalam perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, salah satunya adalah tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus? Sudahkah engkau cukup? Atau sebaliknya, Bapak Ibu boleh mengkoreksi pribadi masing-masing. Sudahkah kebenaran itu cukup untuk engkau membawa pulang, untuk engkau menyandang sebagai 5 gadis yang bijaksana, sebagai mempelai yang siap menyongsong dan masuk, bukan hanya siap menyongsong, bukan hanya siap menanti, tetapi sampai masuk ke pesta anak domba. Apakah kebenaranmu cukup? Apakah damai sejahtera yang kau hidupi, yang kau praktekkan, yang kau imani, yang terjadi dalam hidupmu sudah cukup? Sukacita oleh Roh Kudus sudah cukup? Atau justru sebaliknya, hari ini iblis menyerang kita, memanahkan segala sesuatu supaya minyak kita bocor, supaya tidak ada kebenaran di dalam kehidupan kita, supaya damai sejahtera itu tidak ada di dalam kehidupan kita, supaya sukacita oleh Roh Kudus itu tidak ada. Seandainya ada pun, tidak akan cukup. Hitungan pada waktu disebut 5 gadis yang layak untuk masuk di dalam pesta anak domba, itu tidak cukup. Persoalan, pergumulan dalam menyikapi, melanjutkan hidup ini, terkadang di tengah-tengah perjalanan, bahkan sampai hari ini, kita harus melewati satu fase, satu masalah, satu pergumulan yang terkadang membuat kita, tanpa kita sadari, itu yang membuat kebenaranmu tidak penuh. Itu yang membuat damai sejahtera kita tidak penuh. Itu yang membuat sukacita oleh Roh Kudus tidak pernah terjadi di dalam hidup kita. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu tentang akhir zaman, kita tidak usah membahas tentang kiamat, tentang perang, tentang hal-hal yang lain. Itu pasti terjadi. Tapi yang jelas,
Kita ambil terkecil dulu. Sudahkah kita mempersiapkan diri? Sudahkah hari-hari ini kita menggali akan firman itu? Kita memahami dan mengerti tentang firman itu. Kalau Bapak Ibu hari-hari ini di hari-hari akhir, Bapak Ibu tidak suka merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu tidak suka menggali firman Tuhan. Saya katakan, engkau akan kurang minyakmu nanti. Karena tidak bisa tidak. Untuk melangkah segala sesuatu, kita punya dasar. Dasarnya hanya firman Tuhan dan tidak ada yang lain. Bukan doa, bukan pelayanan, bukan penyembahan. Dasar yang terdasar itu firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu Allah dan Allah itu adalah firman. Dari firman ini kita diajari. Dari firman ini kita melayani. Dari firman ini kita menerima semua tuntunan dari Roh Kudus. Itu yang benar. Nah, hari-hari ini kalau engkau mau disebut sebagai wanita yang bijaksana, persiapkan kebenaran itu cukup dalam hidupmu. Persiapkan damai sejahtera itu cukup dalam hidupmu. Persiapkan sukacita oleh Roh Kudus itu cukup. Bahkan perumpamaan yang dikatakan kerajaan surga tadi. Seorang yang menemukan harta. Berarti kalau kita masuk di dalam kerajaan Allah, kita berbicara tentang kerajaan Allah, itu kita berbicara tentang harta yang tak ternilai. Harta yang tidak bisa dibandingkan oleh kekayaan kita saat ini. Tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan rumah kita, mobil kita, villa kita, tabungan kita, deposito kita. Itu tidak ada artinya. Itu semua nanti akan dihancurkan. Itu semua nanti tidak akan kita bawa. Tapi yang kita bawa adalah apakah hitungan kebenaran. Baik di dalam perkataanmu, di dalam kelakuanmu, di dalam pikiran kita sudah cukup. Bukankah kadang-kadang malah sebaliknya? Kita lebih memperbanyak pikiran kita, hati kita, renungan kita untuk hal-hal makanan dan minuman. Untuk hal-hal yang di dunia ini. Bapak Ibu boleh cek. Nggak usah panjang-panjang. Dari tadi Bapak Ibu bangun pagi. Sampai Bapak Ibu mendengar firman ini. Berapa waktu yang kau pakai untuk engkau mempersiapkan minyak itu? Engkau membeli minyak itu. Seperti engkau menemukan harta yang terpendam. Atau saat ini sebaliknya. Saya tidak tahu saat ini Bapak Ibu berada di mana, dalam keadaan seperti apa. Yang bisa hanya Bapak Ibu sendiri yang mengecek saat ini. Apakah hari-hari kita dari bangun pagi tadi sampai saat ini, sudahkah kita ketemu Tuhan? Sudahkah kita merenungkan firman Tuhan? Sudah kita bertanya langkah apa yang harus kita lakukan untuk tiap hembusan nafas kita? Tapi kalau Bapak Ibu tidak melakukan, hidup kita hanya rutinitas. Asal kita membaca firman, asal kita pergi ke gereja, asal kita memberikan persembahan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak tidak ingin pada waktu dia datang nanti, Bapak Ibu termasuk orang yang di luar. Pintu tertutup. Bahkan kita teriak, Tuhan, Tuhan bukakan aku pintu. Yesus menjawab, aku tidak mengenal engkau. Kalau engkau mengenal, engkau saat ini akan dengaran akan perasaan hatinya. Engkau akan dengaran tentang guru kita, guru agung kita, yaitu Yesus Kristus. Hari ini Bapak rindu memberikan satu pengertian, menyingkapkan satu kebenaran tentang akhir zaman. Tentang minyak yang harus kita persiapkan. Itu melebihi segala sesuatunya. Padahal kita kadang-kadang paham ya bahwa yang di dunia ini sementara. Termasuk deposito, keuangan, mobil kita, emas yang kita miliki. Itu tidak ada artinya. Sama sekali tidak ada artinya. Itu hanya kesenangan dunia. Apakah tidak boleh menikmati? Oh boleh, Tuhan memberikan. Tetapi apakah kita bijaksana di dalam kita membagi waktu kita, membagi harta kita, membagi pikiran kita, membagi pelayanan kita,
untuk memikirkan, mempersiapkan hal-hal yang di atas tentang kehidupan pada masanya nanti. Ini yang lebih penting. Manusia mau berumur berapa? Hari-hari ini, kalau zaman-zaman yang lalu, mungkin manusia bisa berumur sampai ratusan tahun. Tapi hari ini, usia 50, 60, apalagi sudah 70 tahun. Sesuai firman Tuhan, kesengsaraan kata firman Tuhan. Kekuatan tubuh kita tidak sama dengan masa muda kita. Tulang-tulang kita tidak sama. Ketajaman mata kita tidak sama. Kita perlu mempersiapkan diri. Kita perlu paham. Jadi inti hati Bapak, perasaan Bapak, dia ingin menyampaikan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari akhir. Dan sebelum harinya datang, Bapak rindu kita mempersiapkan diri. Dia bukan Allah yang tidak memberikan jalan keluar atau memberikan solusi atau memberikan pengarahan sebelum hari itu tiba. Hari ini dimanapun Bapak, Ibu, saudara-saudaraku mendengar firman ini, berbahagialah engkau. Engkau termasuk orang yang terpilih. Engkau termasuk orang yang dikasih Tuhan. Engkau termasuk orang yang ada di pikiran dan di hatinya. Terbukti hari ini. Dia menyampaikan hatinya tentang khotbah akhir zaman. Dan dia menyingkapkan sesuatu. Ada 3 hal yang harus kita capai. Yang harus kita gali. Yang harus kita prioritaskan. Supaya pada waktu dia datang, kita boleh masuk di dalam pesta anugerah. Kebenaran itu bisa dirasakan. Kebenaran itu bisa dirasakan baik untuk diri kita maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Memang kadang-kadang tinggal di dalam kebenaran, berlawanan dengan daging kita. Sangat bertentangan dengan daging kita. Tetapi apakah kita bisa tetap bertahan? Kita tetap memegang kebenaran itu. Meskipun dunia memberikan satu iming-iming atau satu tawaran yang menggiurkan. Apakah Bapak Ibu tetap bisa tinggal di dalam kebenaran itu? Itu penting sekali. Saya juga rindu, termasuk saya pribadi. Setelah saya menyampaikan firman saya dari sesi 1, 2, 3, dan hari ini keempat. Hari-hari saya, di pikiran hati saya, selalu terpikir, muncul, saya harus mempersiapkan diri. Saya harus memiliki minyak yang cukup. Karena ini peringatan. Ini kasih karunia. Masih diberi peringatan, masih diberikan jalan keluar, masih diberi solusi saat ini supaya sebelum harinya kita memiliki minyak yang cukup. Bahkan saya bukan hanya mempersiapkan, tapi saya menerima ujian-ujian. Saya khotbah ini kan setiap 1 minggu. Sesi 1 minggu lagi satu sesi lagi 1 minggu, dan ini sesi yang keempat. Cuma 1 bulan, 4 minggu. Tuhan uji yang luar biasa. Tuhan berikan satu pergumulan, satu persoalan. Dan di saat itu, jujur secara seketika, pada waktu saya menerima ujian tentang khotbah saya sendiri, damai sejahtera itu seketika, tidak tinggal. Tapi begitu saya mendengar firman ini, saya menggali firman ini, saya ingat saya khotbah tentang firman ini, saya langsung bangkit. Oh, tidak boleh. Saya tidak boleh melo-melo. Saya tidak boleh mengasihani diri sendiri. Saya juga nggak boleh saat ini untuk stres. Karena firman mengatakan, hidupmu harus dipenuhi damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Dan sukacita oleh Roh Kudus itu adalah sukacita yang didapat karena kita memikul salibnya. Itu yang ketiga. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini, engkau yang mengikuti khotbah, khususnya yang mengikuti khotbah dari sesi 1, 2, dan 3, bersyukurlah. Karena apa? Bapak Ibu benar-benar dilatih Tuhan saat ini. Engkau dimiliki Tuhan. Engkau diingini Bapa. Yang lainnya mungkin saat ini santai-santai saja. Yang lainnya mungkin saat ini enggak
tidak terlalu memusingkan untuk mempersiapkan minyak itu. Tetapi engkau yang sudah mendengar, kalau engkau memang hatimu mengerti hatinya, engkau mengatakan engkau yang mencintai dia, engkau pasti merespon. Intinya hari-hari persiapkan minyak itu. Hari-harinya sudah dekat. Jangan sampai damai sejahtera itu tercuri di dalam kehidupanmu. Apapun. Mau itu tentang persoalan tentang rumah tangga, persoalan tentang pelayanan, tentang keuangan, tentang apapun, tentang kesehatan. Jangan mau damai sejahtera itu terambil dalam hidup kita. Jangan sampai sukacita oleh Roh Kudus itu terambil. Saya bersyukur sekali. Firman itu mengenai dia pedang bermata dua itu betul. Dalam minggu-minggu ini, belum 1 bulan ya saya menyampaikan firman ini, sesi 1, 2, dan 3. Dan Tuhan uji, benar-benar uji. Waktu itu sempat ya ketika masalah datang, stres saat seketika, hanya beberapa menit. Setelah itu saya ingat, oh, saya harus mempersiapkan minyak. Dan sukacita yang dimaksud adalah sukacita oleh Roh Kudus. Itu berbicara tentang memikul salib. Jadi bersukacita aja gitu. Pasti baik. Pasti luar biasa. Meskipun saya diuji dalam segala sisi. Ini yang justru saya kadang-kadang bangga juga dengan Bapak ya. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya firmankan, saya kuliah. Judul-judul tesis saya, disertasi saya, semuanya saya mengalami. Jadi semua yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan pilihkan dalam hidup saya, termasuk judul-judul saya membuat penyelesaian kuliah-kuliah saya. Semuanya saya menjalani dan semuanya mengalami. Luar biasa. Tapi begitu indah. Saya waktu yang ambil S1, saya berbicara tentang Ayub. Dan saya mengalami juga. Di mana saya sakit kanker yang kemarin sudah saya bahas sedikit, tapi saya tidak membahas di sini tentang sakit kanker saya, yang Tuhan sudah sembuhkan dan Tuhan pulihkan luar biasa ya, luar biasa. Tanpa saya saat ini harus minum obat, tanpa saya harus kontrol lagi, dia sembuhkan yang luar biasa. Bahkan saya boleh tetap melayani dia, saya boleh tetap sampai saat ini menyampaikan isi hatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersyukur ya kalau hari ini engkau yang sudah mengikuti sesi dan engkau hari ini menerima hal-hal yang tidak mengenakan atau hal-hal yang saat ini mungkin sesaat membuat kita jadi galau, membuat kita jadi susah, membuat kita jadi stres. Hari ini bangkit, ingat kita adalah calon-calon 5 gadis yang bijaksana. Bahkan mungkin saat ini engkau sudah terbukti, engkau adalah gadis-gadis yang bijaksana. Engkau sedang mempersiapkan, engkau sedang menunggu kedatangan mempelai, engkau sedang mempersiapkan minyak yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Itu hanya dapat didapat setiap orang yang masuk di dalam pengajaran, di dalam didikan Tuhan. Orang yang diingini Tuhan, orang yang dipersiapkan Tuhan, itu pasti beda. Pada waktu saya tanya, kenapa penderitaan-penderitaan kok tidak pernah berhenti? Sebetulnya bukan bertanya ya, tapi hati nurani saya tahu saya berkata seperti itu. Saya orang yang sebenarnya percaya dengan Bapak, tetapi masih proses gitu. Kadarnya begitu ya. Begitu menghadapi persoalan, saya tidak ngomong, Tuhan kenapa? Karena saya sebagai pengajar, saya sebagai pengkhotbah, saya selalu menyampaikan kepada jemaat, jangan bertanya kenapa. Percaya saja apa yang terjadi, bahkan setiap hembusan nafasmu, itu dalam pantauan Bapa. Dalam kerajaannya Allah. Dia jagai kita sebagai biji mata Tuhan, sebagai biji matanya. Tetapi kadang-kadang persoalan pergumulan, secara luar mungkin kita tidak berbicara tanya kenapa. Tapi hati nurani ini, saya mengakui, bertanya kenapa kok terjadi terus. Dan di saat itulah dia menyampaikan, semua tak izinkan dalam hidupmu. Karena engkau adalah
umat pilihanku, putri kesayanganku yang tak pilih untuk menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang kuat, seorang pemimpin yang mengenal, yang mengerti, yang mengasihi dan mencintaiku, yang tulus seperti Bapa mengasihi kita. Luar biasa. Sejak itu ada kekuatan yang baru. Firman, karena firman. Coba pada waktu persoalan itu datang, tidak datang firman. Saya bisa gila, Bapak Ibu. Saya soalnya tipe orang yang pemikir. Kalau ada apa-apa dipikirin dulu ya. Kalau sekarang belajar tidak. Kalau saya terus tidak mengubah cara hidup kita, cara hidup saya tetap pada zaman-zaman yang seperti lalu. Setiap ada persoalan dipikiri, setiap ada persoalan kita stres, setiap ada persoalan kita nangis, setiap ada persoalan kita khawatir, minyak kita terus terkuras. Sehingga pada waktu kapan Tuhan datang kita tidak tahu, kita tidak cukup dan kita tidak layak untuk menjadi mempelai Kristus. Karena itu bagi engkau saat ini yang mendengar firman Tuhan, yang saat ini engkau ingin supaya pasti masuk di dalam kerajaan Allah, masuk dalam pesta anak domba. Jangan menolak pergumulan, jangan menolak persoalan. Apapun yang terjadi, semua dalam kendalinya kok. Semua dalam pantauannya. Termasuk kematian, itu sudah ditetapkan. Tuhan tidak sembarang orang untuk mengambil orang untuk pulang ke rumahnya. Dia ada timbangan sendiri, ada ukuran sendiri. Seringkali dia meluputkan, seringkali dia membalikkan keadaan kita, seringkali memperpanjang usia kita, termasuk saya yang divonis dokter usia saya tinggal 3 bulan. Ini sudah jalan hampir 10 tahun. Bukankah dia memperpanjang usia saya? Karena kalau secara kedokteran tidak mungkin saya hidup. Karena kanker saya kan sudah menyebar di 3 tempat, di limpa, di getah bening, di mana. Tetapi kenapa saya sampai saat hidup? Dia yang mengulurkan tongkat pembalian keadaan. Dia yang mengulurkan tongkat itu. Sehingga saya boleh menerima sesuatu yang mustahil gitu. Harusnya tidak mungkin hidup saya seperti saya. Ibu saya, ini kesaksian. Pada waktu melihat saya diangkat dari rumah menuju ke rumah sakit, itu melewati kamar ibu saya. Kebetulan ibu saya satu rumah waktu itu dengan saya. Pada waktu saya sudah tidak sadarkan diri, saya diangkat oleh suami dan oleh kakak saya, karena rumah kami lantai berlantai, jadi saya ada di lantai 2 dan saya harus diturunkan di lantai 1 dan di situ melewati kamar ibu saya. Ibu saya yang di depan pintu melihat saya dibopong. Dia berkata seperti ini paling yang terakhir aku melihat anakku udah mati tidak. Begitu, tahunya setelah saya sembuh dia ngomong, dia saksi pada waktu engkau lewat kamar mama. Karena mama saya tahu keadaan sakit saya seperti dia melihat dengan mata kepala sendiri karena kamar mama dengan kamar saya itu sejajar. Tapi ini 10 tahun Bapak Ibu ya, tanpa saya harus pakai obat lagi, tanpa saya harus kemo lagi, sudah tidak mau saya seperti itu. Kalau saya merasa ada sesuatu yang tidak enak, mungkin sakit sedikit, atau flu atau apa, saya langsung ambil perjamuan kudus. Dan saya katakan, saya akan menyatu dengan tubuh dan darahnya Yesus. Penyakit, kalau darah Yesus mengalir di dalam tubuhku, jiwa dan rohku, ya kamu yang harus pergi. Karena darahnya dahsyat, darahnya suci, dan aku sudah ditebus, dibayarnya lunas. Itu kunci kemenangan. Apapun sekarang saya, karena dari kemenangan kanker itu, dengan persoalan-persoalan yang lain, kalau Tuhan bisa membalikkan keadaan kita, orang yang sakit divonis dokter usia tinggal 3 bulan, dan bisa sembuh tanpa harus kembali pakai obat, pakai kemo lagi, tanpa harus seperti itu, Bapak juga bisa membalikkan keadaan Bapak Ibu saat ini, apapun persoalanmu, apapun. Kemarin saya tukar, saya tanya kepada para jemaat yang ada di penjara, kebetulan saya juga koordinator di penjara, saya tanya, apa mau? Persoalannya tukar. Andaikan Bapak Ibu saat ini semua kan lagi di penjara, ada yang karena mencuri, ada yang karena membunuh, ada karena yang menjual harta yang bukan haknya, sehingga mereka harus masuk di penjara. Dan saya katakan, kalau diganti mau enggak? Bapak Ibu keluar dari penjara, tapi sakit kanker saya yang dulu tinggal di Bapak Ibu. Semua enggak mau Bapak Ibu. Milih yang di penjara aja, ditunggu sampai waktunya.
Intinya sakit kanker termasuk lumayan begitu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu hanya dengar-dengar tidak merasakan, mungkin tidak seperti yang saya rasakan. Karena itu saya hari ini rindu juga gitu ya, berdoa untuk minim saya memberi semangat kepada orang-orang yang saat ini sakit kanker ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Teman-teman saya eh, yang sakit kanker, yang satu perawatan, dia menuruti kata dokter, dia kembali kemo, dia kembali radiasi, semuanya tidak tertolong, semuanya pulang ke rumah Tuhan, bergiliran satu dengan satu. Tetapi karena saya menggunakan kuasa darah Yesus, darah anak domba, dia mati beneran, dia terhina, dia menderita di atas kayu salib supaya saya sembuh, dan itu terbukti. Iblis sukanya mendakwa. Ya, yuk mari jadi 5 gadis yang bijaksana. Janganlah kita menjadi wanita yang santai-santai pada saat ini. Jadi inti dari segala global perenungan firman Tuhan tentang khotbah akhir zaman, khususnya tentang perumpamaan 5 gadis bijaksana dan bodoh, intinya mari yang hari-hari ini engkau yang disebut mempelai, yang sudah pelayanan, yang sudah disebut dewasa rohani, yang mempersiapkan diri untuk pernikahan kudus dengan calon mempelai yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah bukan kanak-kanak lagi. Engkau harus bijaksana. Jangan pernah karena ke depan keadaan tidak semakin baik. Roh Kudus sudah bicara dengan saya. Sampaikan kepada jemaat, ke depan tidak akan semakin baik. Karena firman harus digenapi. Bapak Ibu boleh baca. Semakin hari mendekati kedatangan Tuhan, keadaan nggak mungkin semakin baik. Boleh dipelajari aja di Wahyu ya. Kalau kita tahu bahwa ke depan tidak akan semakin baik. Tapi kalau kita dibekali dengan firman Tuhan hari ini, bahwa aku adalah gadis yang bijaksana, aku akan mempersiapkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah ini damai sejahtera dan sukacita ini kadang-kadang ya, yang kadang-kadang kita hilang pada waktu persoalan itu datang. Hilang pada waktu masalah itu menghampiri kita. Sehingga kita gagal lagi. Kali ini jangan mau Bapak Ibu. Ayo semangat, kuat. Saya juga menerima ujian. Di seluruh dunia, orang-orang yang dikasih Tuhan, yang dicintai Tuhan, pasti masuk proses. Karena apa? Karena Bapak tahu, engkau harus mempersiapkan minyak itu. Kalau minyak Anda tidak cukup, tidak bisa. Justru orang-orang yang dikasih Tuhan, yang dicintai Tuhan, pasti mengalami pergumulan. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan seperti ini. Kalau engkau hidup sungguh-sungguh, engkau tidak mungkin mengalami masalah. Oh, salah besar. Firman aja mengatakan, kalau engkau tidak memikul salibku, salib Yesus, engkau tidak layak jadi muridku. Tertulis. Jadi untuk menyandang gelar murid, engkau harus memikul salibnya. Nah, di saat kita memikul salibnya, disitulah akan muncul satu yang ilahi, yaitu sukacita oleh Roh Kudus. Bagaimana engkau tidak mau mikul, sukacita itu bisa muncul. Sukacita oleh Roh Kudus adalah sukacita yang nggak bisa masuk di akal. Disakiti tapi bisa tersenyum, bisa memeluk, disakiti bisa malah memberikan cinta kasih. Dalam keadaan sakit, enggak marah, enggak bersungut-sungut. Dalam keadaan sakit, malah mendoakan orang-orang. Dalam keadaan sakit, malah berdoa untuk bangsa dan kota. Dalam keadaan sakit, malah bisa memberi orang-orang makan di jalan. Itulah sukacita oleh Roh Kudus. Itulah namanya engkau mempersiapkan minyak-minyak. Jangan terbalik. Kalau saat ini masalah datang, marah, menyalahkan Tuhan, menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan mantu, mertua, menyalahkan anak, menyalahkan gembala, menyalahkan pemimpin-pemimpin, menyalahkan pembantu, menyalahkan tetangga. Tidak seperti itu. Secara pesan khusus dari Bu Ida, kita sesama anak-anak Tuhan, sesama mempelai 5 gadis bijaksana ya. Saya imani semua yang mendengar saat ini dan saya juga berdoa, saya memohon setiap yang mendengar ya, khususnya yang mengikuti 1 sesi sampai 4. Engkau adalah 5 gadis yang bijaksana karena bukan kebetulan. 4-4-nya engkau ikuti, berarti engkau memang rindu untuk mempersiapkan. Engkau rindu untuk mengerti.
tentang hari-hari akhir ini. Intinya seperti ini, kita sedang dipersiapkan, kita sedang dibimbing, kita sedang diajari, kita sedang disingkapkan tentang rahasia kerajaan Allah. Dan itu tidak semua orang dapat. Kita yang mendengarkan firman hari ini adalah penerima karunia yang dari atas, yaitu disingkapkan tentang akhir zaman, tentang kerajaan Allah. Dan hari ini kerajaan Allah sudah dibentangkan. Kalau perlu gali seperti orang yang menemukan harta itu, jual semuanya. Intinya benar-benar tidak usah menoleh yang belakang. Terus kejar, berlari pada panggilan surga. Otomatis, jangan khawatir. Berkat akan mengikuti. Kuasa akan mengikuti. Kepandaian akan mengikuti. Hikmat yang dari atas akan mengikuti. Kasih Bapa akan selalu ada. Sukacita oleh Roh Kudus selalu ada dalam hidup kita. Damai sejahtera yang melampaui akal akan selalu, setiap hembusan ada damai sejahtera. Dan kebenaran selalu ada dalam hidup kita. Itu gadis yang bijaksana. Itu minyaknya penuh. Itu yang diinginkan tuh Bapak hari-hari ini. Tujuan dia menyampaikan firman Tuhan. Dan itu bisa didapat kalau kita mau memikul salib. Jangan minta, Tuhan menantang, kasih aku persoalan. Kita tidak perlu begitu. Tuhan punya timbangan. Dia punya satu ukuran. Dia punya waktu yang tepat. Kapan waktu itu tiba? Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu susah. Ada waktu untuk sukacita. Karena itu semua happy aja. Kita akan praktek ya. Ke depan kita akan menghadapi pasti ya. Saling menguatkan ya. Saling menguatkan. Oh ingat khotbahnya Bu Ida saat ini. Bahwa saya 5 gadis bijaksana. Saya harus mempersiapkan minyak yang cukup. Dan itu kalau datang persoalan tujuannya adalah untuk mendatangkan kemuliaan. Supaya ada damai sejahtera yang melampaui pikiran akal budi. Yang tidak bisa dicerna dengan pikiran manusia. Sukacita oleh Roh Kudus. Engkau yang dewasa, engkau akan paham. Bahwa engkau bersyukur kalau engkau hari ini dalam pergumulan. Kalau engkau dalam keadaan yang tertindas oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan tertindas karena engkau mencuri, karena engkau berzina, karena engkau mengambil istri atau suami orang. Itu karena kesengsaraan yang engkau buat sendiri. Tetapi kalau yang dimaksud di sini adalah penderitaan oleh Kristus. Bahkan mungkin penderitaan oleh dosa kita. Oleh kesalahan kita. Tetapi hari ini begitu engkau mendengar firman ini, Tuhan bisa membalikkan. Kalau hari ini Tuhan izinkan, itu bukan penghukuman. Karena orang yang percaya kepada Tuhan, kita sudah bebas dari penghukuman. Tertulis, tidak ada penghukuman lagi bagi setiap orang di dalam Kristus. Tertulis jelas, tidak ada penghukuman. Bapak Ibu boleh cek di firman Tuhan. Tidak ada penghukuman. Yang ada adalah supaya kita bersinar, supaya iman kita kuat, supaya kita memiliki pikiran perasaan yang sama dengan pikiran perasaannya. Semakin kau bergumul dan kau akan menemukan mutiara-mutiara itu. Semakin engkau dididik Tuhan, kau akan tahu begitu cintanya dia kepada setiap kita. Dan dia luar biasa. Mari saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk menantang persoalan. Tetapi marilah kita kalahkan persoalan dengan iman kita. Dengan kekuatan Roh Kudus. Sukacita. Ada persoalan tapi tetap bersukacita. Ada persoalan karena di situ. Itu didikan Tuhan. Dan tidak bisa keluar dari, karena itu tertulis di firman Tuhan. Semua orang harus memikul salib. Ya, puji Tuhan, seberapa salib yang hari ini Tuhan izinkan. Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Dan di saat engkau menerima, dia akan memberi kekuatan. Benar Bapak Ibu, benar. Saya tuh kagum sekali dengan firman-Nya. Saya bangga dengan firman-Nya. Firman-Nya tidak ada yang tidak ditepati. Firman-Nya tidak ada yang tidak benar. Kadang-kadang kita belum paham, tetapi dengan berjalannya waktu, kita akan dibuat untuk mengerti akan hatinya, mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena itu gali terus. Memang kadang-kadang sesaat, aku sudah merenungkan firman Tuhan kok tetap seperti ini aja. Terus Bapak Ibu terus, tidak usah patah semangat.
Ya, setiap orang punya pergumulan masing-masing, punya beban masing-masing, dan itu terjadi di seluruh dunia. Bukan hanya untuk Bapak, Ibu, Saudara, semua cuma beda-beda persoalan. Ya seperti saya tukar kembali kepada Bapak Ibu yang saat ini mendengar firman Tuhan. Persoalan Bapak Ibu tentang apa? Mungkin tentang suami, tentang istri, tentang anak, atau tentang apa? Kalau tukar dengan sakit kanker yang divonis 3 bulan mau? Enggak kan? Nah, berarti kan persoalan Bapak Ibu lebih ringan. Kalau saya aja bisa menang atas pergumulan persoalan saya oleh sukacita Roh Kudus, oleh darah Yesus itu penting, pasti Bapak Ibu juga menerima kemenangan. Mari biarlah firman yang saya sampaikan di sesi 1, 2, dan 3, dan yang terakhir di 4 kita mengerti hatinya saat ini ya. Gadis-gadis yang bijaksana, saya menyebut setiap yang mendengar saat ini engkau adalah gadis-gadis yang bijaksana. Kita saudara, kita satu partner, saling menguatkan, saling mendoakan. Meskipun kita tidak saling mengenal mungkin satu dengan yang lain. Tapi sebut saja orang-orang kudus Tuhan. 5 gadis yang bijaksana itu adalah kita. Dan hari ini kita akan sedang terus menyimpan minyak itu. Sehingga pada waktu dia datang kapanpun, kita siap. Persoalan apapun, tetap bersukacita. Pergumulan apapun, sukacita oleh Roh Kudus. Karena kita tahu, ini hanya untuk mengumpulkan minyak. Supaya minyak kita cukup. Bukan untuk menghukum. Bukan untuk Tuhan tidak adil, itu tidak ada kata-kata seperti itu. Puji Tuhan, saya merasa berbahagia, saya merasa bersyukur, khususnya Bapak Ibu, yang sudah boleh mengikuti, kita menerima sesuatu yang jelas. Bagi saya, penemuan ini benar, seperti harta yang terpendam. Dan saya, setelah firman ini selesai, saya tetap akan menghidupi firman ini. Saya akan tetap berusaha mengingat firman ini, karena saya tahu, tanpa kebenaran, tanpa damai sejahtera yang melampaui akal, tanpa sukacita oleh Roh Kudus, tidak mungkin mampu kita menyelesaikan garis akhir. Kita perlu ini, ketiga hal ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa ya. Di akhir sesi ini kita akan berdoa. Bapa, terima kasih. Kalau Engkau hari ini hadir melalui firman-Mu, Engkau mempersiapkan kami menjadi 5 gadis yang bijaksana. Karena itu Kau izinkan kami hari ini mengerti hati dan pikiran. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami kejar? Terima kasih ya Bapak, terima kasih, terima kasih. Kami merasakan kehadiran-Mu saat ini. Kami merasakan cinta-Mu saat ini Bapak. Terima kasih. Berkati saudara-saudara kami, khususnya yang hari ini mendengar firman. Jadikan kami 5 gadis yang bijaksana. Jangan sampai Bapak kami gugur di tengah jalan. Biarlah pergumulan persoalan yang akan kita hadapi sebagai dasar bahwa kami adalah murid-murid Kristus harus memikul salib-Mu. Kami boleh menerima kekuatan. Kami boleh menerima damai sejahtera yang melampaui akal. Kami boleh sukacita oleh Roh Kudus. Tolong kami. Berkati juga seluruh hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang telah melayani, sehingga terwujudnya penyampaian firman pada saat ini. Apapun, sekecil apapun, sebesar apapun yang mereka lakukan. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu mohon. Ikat kami dalam kasih-Mu. Berkati dengan berkat yang tak terbatas. Surga sedang terbuka di mana kita berada saat ini. Hadirat dan kekudusan Tuhan melingkupi kita. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan atas hidup kita saat ini. Ada peneguhan dan penetapan Tuhan. Ada percepatan ilahi. Ada tongkat perkenanan Tuhan. Bahkan ada kesembuhan. Engkau yang mendengar saat ini, engkau sembuh oleh kuasa bilur-bilurnya. Ada mahkota kehidupan. Ada perjalanan yang indah yang akan kita tempuh di hari-hari ke depan. Meskipun hari-hari ke depan dunia semakin rentah, dunia semakin jahat, tetapi kita yang terpilih, ada umat Tuhan, 5 gadis bijaksana, kami yang mendengar firman-Mu adalah yang Kau persiapkan untuk berjalan bersama-Mu, untuk sehati dengan kompak Tuhan, dengan kerajaan Allah. Kami mau bersama-Mu. Terima kasih Bapak. Segala puji hormat hanya bagi-Mu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus saya sampaikan doa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus,
Hari ini ada pemulihan, hari ini ada kesembuhan, hari ini ada pembalian keadaan, hari ini ada kemenangan, hari ini ada tongkat perkenanan. Surga sedang terbuka di mana engkau berada saat ini. Tuhan sedang mengulurkan tangannya di atas kepalamu. Engkau sedang menerima pewahyuan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkau sedang menerima karunia surgawi. Engkau sedang menerima penetapan dan peneguhan Tuhan di dalam sidang ilahi. Saat ini Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus menetapkan, memutuskan, engkau akan berjalan bersamaku. Engkau tidak akan pernah gugur. Engkau akan menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Di depan apapun yang terjadi, setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mendengar dan kami doakan menerima semua yang ilahi. Ada perkenanan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkat terbaik untuk kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami percaya sudah menerima. Amin. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.